Tabe, berimba kareba komio. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Saat ini Anda menyaksikan Berita Sulteng bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk hari ini. Ratusan korban banjir di Kabupaten Donggala masih mengungsi. Empat tahanan polisi yang sempat kabur akhirnya ditangkap. Seorang jemaah haji asal Palu memicu keributan di kota Mekah. Sehari pasca banjir bandang yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, ratusan warga kini masih mengungsi. Selain karena takut datangnya banjir susulan, sebagian dari mereka tidak bisa menempati rumahnya karena rusak dan terendam lumpur. Dari 5 desa yang diterjang banjir Selasa sore, kondisi terparah terjadi di Desa Mbuwu. Lebih 400 rumah warga di desa ini terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. 2 rumah warga diantaranya hanyut terbawa arus banjir dan sejumlah rumah lainnya rusak. 3 jembatan penghubung desa juga ambruk diterjang banjir. Banjir telah surut namun masih menyisakan lumpur tebal di dalam rumah. Sebagian perabot rumah sudah rusak dan bercampur lumpur. Hanya beberapa warga yang terlihat sibuk membersihkan lumpur di dalam rumahnya. Sementara itu, puluhan kepala keluarga hingga kini masih memilih mengungsi. Ada yang tinggal sementara di rumah keluarganya, ada yang mengungsi di balai desa, dan ada pula yang membuat pondok sederhana untuk dijadikan tempat tidur. Kriston, salah seorang warga desa Mbuwu, menuturkan saat ini masih banyak warga desa yang memilih mengungsi karena takut terjadi banjir susulan. Apalagi kondisi cuaca saat ini masih belum bersahabat. Kebanyakan warga di sini mengungsi di rumah-rumah tetangga dan juga bisa kita lihat di sini mereka masih ada di pondok-pondok, ada kasur di sana juga, jadi mereka bisa sementara tinggal di situ. Dan ini Kak, apa harapannya untuk pemerintah saat ini ya? Jadi untuk pemerintah saat ini tuh boleh memberikan bantuan yang secukupnya lah atau secepatnya untuk diberikan kepada warga di sini yang terkena bencana banjir. Nah, kebutuhannya saat ini logistik ya Kak? Ya, logistik seperti makanan, baju, air bersih itu yang dibutuhkan saat ini. Kriston dan warga desa Mbuwu lainnya kini berharap bantuan dari pemerintah, terutama makanan dan pakaian. Karena hampir seluruh bahan makanan dan pakaian mereka hanyut terseret banjir bandang yang terjadi Senin sore hingga malam hari. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Donggala. Empat tahanan Polsek Biromaru, Kabupaten Sigi, akhirnya ditangkap kembali setelah sempat kabur dari sel tahanan. Keempat tahanan ditangkap di sejumlah lokasi oleh petugas gabungan Polsek Biromaru, Polres Sigi, dan Polda Sulawesi Tengah. Penangkapan para tahanan dilakukan dalam operasi gabungan yang berlangsung sejak Minggu. 2 tersangka berinisial AB dan MF ditangkap terlebih dahulu di 2 tempat berbeda. Sedangkan tersangka ketiga berinisial J akhirnya menyerahkan diri dan tersangka terakhir berinisial R ditangkap di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Subbidang Penerangan Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Polisi Sugeng Lestari menyampaikan, meski para tahanan kabur berhasil ditangkap kembali, namun proses hukum terhadap petugas kepolisian yang dianggap lalai tetap berjalan. Bahwa keempat tahanan yang melarikan diri dari Polsek Biromaru pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 berhasil
ditemukan kembali oleh tim gabungan dari Polda Sulawesi Tengah, Polres Sigi, dan Polsek Biro Maru. Dengan tertangkapnya 4 tahanan bukan berarti proses terhadap kelalaian anggota yang melaksanakan tugas dihentikan, tetapi proses itu tetap berlanjut ya, karena ada konsekuensi bagi anggota yang lalai dalam pelaksanaan tugas, dan di saat ini sementara dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Sulawesi Tengah. Seperti diberitakan sebelumnya, 4 tahanan Polsek Biro Maru kabur setelah merusak gembok pintu tahanan Sabtu malam. Aksi tersebut baru ketahuan beberapa jam kemudian oleh petugas jaga Polsek Biro Maru. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Kabupaten Sigi. Polisi meringkus 2 pelaku pungutan liar terhadap sopir rental di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Kedua pelaku berinisial VR dan AN diringkus tim Polsek Taweli dan Polsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan Pantoloan pada Senin pagi. Sebelumnya, video aksi pemalakan sempat viral dan beredar di media sosial yang diduga direkam salah seorang penumpang mobil tersebut. Kejadian itu terjadi pada Sabtu malam 22 Juni 2024. Awalnya, sebuah mobil rental menjemput beberapa penumpang dari Pelabuhan Pantoloan. Saat sopir mengangkut barang-barang, tiba-tiba 2 pria tak dikenal datang menanyakan berapa jumlah penumpang yang dimuat dan meminta sejumlah uang. Saat mobil keluar dari area pelabuhan, ternyata kedua pria tersebut mengejar mobil menggunakan sepeda motor. Alhasil, sopir memberikan uang sejumlah Rp150.000. Yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 10 kita anggota Polsek Taweli dan anggota KP3 atau Kapolsek Pantoloan telah mengamankan 2 orang oknum dugaan pungutan liar terhadap sopir rental bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Taweli, Kota Palu. Dasar postingan di medsos. Kepala Kepolisian Sektor Taweli, Inspektur 1 Kristianto, menyebut dari hasil interogasi oknum terduga pelaku, mereka menampik dugaan melakukan pungli terkait permintaan uang kepada sopir rental lantaran mereka mencarikan penumpang. Jika mereka mendapatkan penumpang menuju luar kota, maka per orang mendapatkan bonus sebesar Rp50.000 per orang. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk menentukan tindakan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, termasuk menghadirkan sopir dan penumpang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Terhadap masyarakat Kecamatan Bungku Barat, khususnya di Desa Topogaro, Ambune dan Tondo. Karena itu Puluhan massa aksi yang menamakan diri Fraksi Bersih-Bersih Sulteng beserta mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolda Sulteng Rabu pagi. Unjuk rasa itu sebagai protes atas perampasan lahan dan kriminalisasi warga yang dinilai masif terjadi di Kecamatan Bungku Barat oleh PT BTIIG dan Polda Sulteng. Pasalnya, sejak 11 Juni lalu, masyarakat Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, telah mengambil sikap tegas dengan memblokade jalan di koridor Indonesia Huabao Industrial Park alias IHIP. Aksi ini merupakan respon terhadap MOU tukar aset yang dianggap merugikan. Mereka menyebut kini BTIIG mengklaim hak atas jalan desa Topogaro berdasarkan MOU tersebut. Namun, masyarakat lokal menyatakan tak pernah diberikan informasi atau dilibatkan dalam kesepakatan itu. Mereka juga mengecam upaya kriminalisasi oleh PT BTIIG dan Polda Sulteng terhadap warga Kecamatan Bungku Barat yang memperjuangkan hak atas tanahnya dari praktik perampasan lahan.
Nah, pihak perusahaan dengan pihak pemerintah daerah itu telah melakukan perjanjian atau MOU yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang hari ini sesuai dengan kajian kami itu dilakukan oleh PJ Bupati. Nah, PJ Bupati tidak pantas atau di luar etik dia mengeluarkan keputusan politik. Maka dari itu kami mengecam atau cabut dan tangkap PJ Bupati dengan hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat yang hari ini tercatat 4 orang yang dilakukan somasi. Masa aksi juga menuntut menangkap dan mencopot pejabat Bupati Morowali, mendesak pihak DPRD, Gubernur, dan Komnas HAM untuk menyelesaikan kriminalisasi warga Desa Ambunu, Topogaro, dan Tondo, serta membatalkan MOU yang dilakukan sepihak antara Pemda Morowali dan pihak BTIIG. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.